Oke teman-teman, hari ini aku ingin berbagi sedikit keresahan yang aku amati dalam interaksi sosial di sekitarku. Ada temanku, sebut aja si A. Dia ini orang yang ceria, suka bercanda, dan membuat suasana jadi hangat ya. Dia memang sosok yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, ada juga temanku yang lain, sebut aja si B, yang seringkali bercandanya agak kelewatan. Kadang candaan B bisa menjadi momen yang membuat A merasa diremehkan. Ini langsung membuatku berpikir ya teman-teman, apakah terlalu banyak bercanda dan merespon justru akan menghilangkan harga diri seseorang dan memberi ruang bagi orang lain untuk meremehkan kita. Nah, langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita lihat gimana interaksi ini terjadi ya. Si A yang selalu ingin menjaga suasana cenderung merespon setiap lelucon dan tawa, meskipun ada kalanya lelucon tersebut melewati batas. Saat si B mulai melontarkan candaan yang mengarah ke pengolok-olokan, A ini tetap tertawa, teman-teman. Berusaha menunjukkan bahwa dia baik-baik aja demi menjaga suasana yang nyaman. Namun di balik senyuman itu, aku sendiri bisa melihat raut wajahnya yang mulai berubah ya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Nah, di sini aku mulai berpikir, mungkin si A tidak menyadari bahwa dengan terlalu banyak bercanda, dia justru memberi kesempatan bagi orang lain untuk meremehkannya. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita terjebak dalam pola komunikasi yang nggak sehat. Kita terlalu banyak tertawa dan merespon. Kita bisa kehilangan kendali atas bagaimana orang lain memandang kita. Ini bukan hanya tentang A, namun banyak orang di luar sana, mungkin juga teman-teman yang mengalami hal yang sama. Terlalu banyak merespon bisa menghilangkan batasan yang seharusnya ada dalam interaksi sosial. Hal ini membuat orang lain merasa mereka bisa bersikap sembarangan atau bahkan merendahkan kita tanpa takut akan konsekuensi. Dari pengamatanku, ada ilmu yang disebut ilmu diam, teman-teman. Diam dapat menjadi kekuatan yang sangat penting dalam situasi-situasi tertentu. Andai si A memilih untuk tidak merespon lelucon yang meremehkannya, itu pasti memberi sinyal kepada si B bahwa ada batasan yang harus dihormati. Ketika A tidak tertawa atau bahkan menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman, B mungkin akan berpikir dua kali sebelum melanjutkan candaannya tersebut. Ini adalah cara untuk menjaga harga diri, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Atau si A bisa mengubah cara berinteraksinya. Alih-alih jadi yang suka banyak ngomong dan bercanda agar suasana menjadi hangat, dia bisa memilih untuk lebih diam. Bayangkan nih, jika ada temanmu yang pendiam dan fokus melakukan kesibukannya sendiri, apa kamu akan merasa perlu mengganggunya? Enggak kan? Ini mungkin yang disebut kekuatan diam. Dengan bersikap lebih tenang dan tidak langsung merespon setiap candaan, A bisa menghindari rasa diremehkan sejak awal. Selain itu ada juga konsep yang sekarang lagi ramai dibahas di medsos, yaitu gogos. Istilah ini merujuk pada tindakan menjauh dari situasi atau orang-orang yang tidak memberikan energi positif. Dalam konteks A ini, jika dia merasa situasi bercanda itu udah ngelewatin batas, dia bisa saja memilih untuk hilang dari obrolan tersebut. Dengan memilih untuk tidak terlibat, A bisa melindungi diri dari perasaan negatif yang muncul akibat lelucon yang keterlaluan. Bukan hanya soal menghindari, tapi lebih kepada memberi diri kesempatan untuk bernafas dan tidak terjebak dalam pola interaksi yang merugikan. Nah, kesimpulannya teman-teman dari semua pengamatanku ini, aku mulai menyimpulkan bahwa interaksi sosial itu sangat kompleks ya. Memang bercanda dan tertawa adalah bagian penting dari komunikasi, tapi kita juga harus ingat untuk menjaga batasan. Terlalu banyak merespon dan tidak memberi ruang untuk lebih banyak diam bisa mengakibatkan hilangnya harga diri kita. Mari kita belajar untuk lebih bijak dalam berkomunikasi, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menghargai perasaan orang lain.
Dengan memahami pentingnya ilmu diam dalam konteks ini, kita bisa menciptakan interaksi yang lebih bermakna dan saling menghormati, serta menjaga harga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.